Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu berada dalam kesehatan dan kebahagiaan. Hari ini gue akan membahas alur cerita film Next yang rilis pada tahun 2007. Harap diingat, alur cerita film ini mengandung spoiler. Bagi yang tidak masalah dengan spoiler, maka selamat menikmati. Tak perlu berlama-lama, mari kita mulai. Terlihat Chris yang duduk di sebuah restoran dan melihat jamnya. 8:09. Scene beralih pada show dari Chris Johnson atau dikenal juga sebagai Frank Cadillac, seorang pesulap. Tak seperti biasanya karena ada agen FBI yang tengah menonton atau mengamati. Selesai show, Chris pun menuju kasino dan berjudi. Dia ternyata memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, yang berhubungan langsung dengannya, namun hanya 2 menit. Walau Chris tidak bermain besar, para pengawas kasino mencurigainya, sehingga saat dia melihat ke arah CCTV, mereka mengirim security ke mejanya. Namun Chris yang tentu sudah mengetahui, segera pergi dari situ. Saat Chris sedang menukarkan hasilnya, dia melihat seseorang datang ke kasir dan merampoknya. Dia menembak security dan kasir lalu lari dari sana. Namun tentu itu adalah pandangan masa depan Chris. Dia kembali melihat di mana orang itu sedang menghampiri kasir dan sebelum orang itu beraksi, dia segera menyerangnya dan merebut senjatanya. Security yang melihat hal itu langsung menodongkan senjata ke arahnya. Dia menjelaskan kalau itu adalah senjata orang itu dan dia akan menembak 2 orang. Namun karena security tetap menodongkan senjata, maka ia segera pergi dari situ. Seluruh security pun mencarinya. Namun dengan kemampuannya, Chris selalu tidak terlihat oleh mereka. Polisi pun dilibatkan dalam pengejaran. Namun lagi-lagi dengan kemampuannya, Chris berhasil melewati kereta yang melintas dan lepas dari pengejaran polisi. Sementara itu, Ferris, agen FBI yang sedang mengawasinya, ternyata sudah curiga dengan kemampuannya. Semuanya terlalu lancar tanpa cacat atau kesalahan sedikit pun. Chris terlihat sangat tahu apa yang dilakukannya. Bosnya mengingatkan kalau ada ancaman nuklir yang dapat diledakkan kapan saja, dan mereka harus sesegera mungkin menemukannya. Chris mengendarai mobil curiannya masuk ke dalam garasi, dan ia segera bersiap untuk pergi ke restoran. Sementara itu, Ferris berbicara dengan Roybal, kepala keamanan di kasino tadi. Dia menanyakan apa yang ia ketahui tentang Chris, tapi ternyata Roybal tidak tahu apa-apa tentang Chris. Ternyata Chris datang ke restoran itu pada jam yang sama hanya untuk bertemu dengan seorang perempuan yang dia lihat dalam penglihatan masa depannya. Namun dia hanya tahu jamnya, jam 8:09, tanpa tahu siang, malam, atau kapan. Karena jam 8:09 masih lama, maka Irv mengajaknya untuk main biliar sebentar. Ferris terus menyelidiki Chris. Dia pun mengerti kalau kemampuan Chris terbatas pada beberapa menit saja, dan asistennya memberitahunya kalau mereka mendapatkan lokasi dari mobil curian Chris tadi. Chris yang sedang bermain biliar pun menyadari kalau FBI akan datang, tapi dia ingin tahu sebanyak apa mereka tahu tentang dirinya. Dia membiarkan Ferris datang dan berbicara dengannya. Ferris pun memberitahu Chris kalau dia butuh bantuan. Ada nuklir yang bisa meledak kapan saja, dan ia ingin Chris melihat di mana nuklir itu akan diledakkan, agar dia bisa mencegah semua itu terjadi. Ferris pun bilang kalau dia bisa membereskan semua masalah yang Chris hadapi dan membantunya. Namun Chris tetap menolak, karena orang yang berjanji membantunya justru yang pernah menyiksanya dengan berbagai tes masa dirinya masih kecil. Chris yang sudah melihat apa yang akan terjadi pun segera pergi dari situ. Malam itu, Roybal didatangi oleh sekelompok orang dan menanyakan tentang Chris. Namun orang-orang ini juga membunuhnya setelah mendapat informasi yang mereka mau. Hari itu ternyata adalah hari di mana perempuan yang ditunggu oleh Chris muncul. Berbagai cara dia lihat untuk dapat berkenalan dan mendekatinya. Sampai akhirnya seorang pria yang sepertinya mantan dari perempuan ini datang dan mengganggunya. Chris pun melihat segala kemungkinan baginya. Dan dia memilih untuk dipukul oleh pria itu. Mereka pun akhirnya berkenalan. Perempuan ini adalah Liz. Chris berbohong mengatakan kalau mobilnya dicuri dan dia seharusnya berada di suatu kota. Chris menawarkannya tumpangan karena dia juga menuju ke sana, tapi harus mampir dulu ke tempat lain.
Ferris yang mengejar Chris mendapat informasi kalau Roybal dibunuh di malam yang sama saat dia berbicara dengannya. Dan ia meminta anak buahnya untuk mengecek semua kamera yang ada di sekitar restoran untuk menemukan Chris. Para teroris itu juga mengejar Chris, walau mereka tidak tahu kenapa mereka harus membereskannya. Sementara itu, Liz mampir ke Havasupai Reservation. Dia mengajar anak-anak di sana sekali dalam 1 minggu. Kondisi para penduduk asli di sana kurang baik. Liz ke sana karena ada muridnya yang berulang tahun. Mereka terlihat senang sekali dengan adanya Liz di sana. Chris pun memberi hadiah kepada Jack, murid yang berulang tahun. Saat mereka melanjutkan perjalanan, hujan deras turun dan mengakibatkan banjir di jalan yang akan mereka lalui. Jalan ditutup dan mereka terpaksa memutar dan menginap di sebuah penginapan. Esoknya, saat Liz sedang berbelanja di kota terdekat, Ferris datang menghampiri dan memberi info tentang siapa Chris. Dan dia meminta Liz untuk memberi Chris obat bius agar mereka bisa menangkapnya. Tapi saat Chris akan meminum jus yang sudah diberi obat bius oleh Liz, dia menahannya. Dia menceritakan tentang Ferris yang menghampirinya dan menceritakan tentang Chris. Chris pun menulis sesuatu yang Liz harus lakukan tepat seperti yang ditulis. Chris pun keluar dari penginapan dan melaksanakan rencananya. Go get him! Alive! Namun Ferris berhasil menghadangnya dan dia diam di tempat saat kayu akan menjatuh menimpanya. Dan Chris tak ada pilihan lain selain menyelamatkannya. Chris pun tertangkap dan dibawa pergi. Namun para teroris yang melihat Chris dibawa oleh FBI menculik Liz. Chris yang tertangkap sedang ditanya oleh Ferris. Ferris kembali menjelaskan kalau dia butuh bantuan Chris untuk mencari di mana nuklir itu berada. Chris yang dipaksa pun tak punya pilihan lain. Namun ternyata dia melihat Liz yang dijadikan sandera oleh para teroris dan diledakkan di atas gedung parkir. Chris meminta untuk dikeluarkan dari ruangan itu. Dia bersedia membantu. Chris pun dibawa ke ruangan sel, namun ia pun lari dari sana. Ferris dan anak buahnya langsung mengejarnya. Chris berlari dan terdiam di tempat di mana dia melihat Liz diledakkan 2 jam lagi. Ferris pun menawarkan bantuan selama Chris berjanji untuk membantunya. Chris menjadi umpan agar ditembak oleh sniper. Namun Ferris telah memblok semua sinyal di area itu sehingga sniper itu tidak dapat melapor pada bosnya. Namun ketika akan ditangkap, sniper itu melawan dan akhirnya dia ditembak mati. Ferris meminta agar Chris mencari di mana teroris itu berada. Chris berhasil menemukan lokasi para teroris, dan mereka bersiap menyerang markas mereka. Untuk mengurangi korban jiwa, Chris meminta agar mereka mengikuti semua perkataannya. Penyerangan pun dimulai. Chris menyuruh Ferris untuk menembak mobil yang membawa Liz. Mobil pun terbalik dan Liz berhasil lari keluar. Namun Liz yang mencoba bersembunyi tertangkap oleh teroris. Liz dijadikan sandera oleh mereka. Para teroris itu masuk ke kapal sembari memasang bom. Chris bersama FBI mengejarnya. Chris mencari lokasi di mana para teroris dan Liz berada. Dia menemukannya di dekat ruang mesin. How good are you with that gun? That wasn't it. Chris bersama FBI berhasil menyelamatkan Liz dan membunuh para teroris. Ferris mengingatkan kalau ini semua belum selesai sampai nuklir itu ditemukan. Saat Ferris meminta Chris untuk mencari di mana lokasi nuklir tersebut, Chris menyadari kalau dia melakukan kesalahan. Dan nuklir itu pun meledak menghancurkan semuanya. Scene pun kembali ke penginapan, di mana Chris dan Liz menginap. Ferris yang tengah mengintai terkejut karena mendapat telepon dari Chris. Chris bersedia membantunya asalkan Liz dijamin keselamatannya. Setelah mendapatkan jaminan, Chris pun berpamitan pada Liz. Dia berjanji akan kembali. Dan film pun berakhir. Bagaimana film kali ini? Cukup menarik bukan?
Mungkin ada pertanyaan, bukankah kemampuan Chris melihat masa depan hanya selama 2 menit? Kok bisa sepanjang itu? Sepertinya itu karena ada list di sana. Entah kenapa dengan adanya list, Chris dapat melihat masa depan lebih dari 2 menit. Mungkin ada pendapat lain? Silahkan tulis di komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Salam!